Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat walafiat ya. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Kita masuk ke dalam tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema keempat, merawat tumbuhan di sekitarku. Anak-anak, hari ini adalah hari Kamis ya, tanggal 25 Februari 2021. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita mulai pembelajaran dengan melihat gambar dulu ya. Kita amati gambar yang ada pada layar anak-anak. Di situ ada gambar Siti dan kawan-kawan sedang memperhatikan pohon ya, pohon hias ya, atau tanaman hias berupa kaktus ya, dengan model yang berbeda ya, ada yang kecil, ada yang besar. Selanjutnya kita lihat Pak Kebun. Pak Kebun sedang membersihkan tanaman dari tanaman liar ya, di mana Siti dan kawan-kawan sedang memperhatikannya. Gambar yang ketiga, di sini ada kebun sekolah yang sedang berbuah ya, di mana buahnya bisa dinikmati oleh seluruh anggota yang ada di sekolah. Buahnya di sini adalah buah tomat ya anak-anak ya, berwarna merah. Ayo sekarang kita membaca dengan memperhatikan gambar dahulu. Gambar yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, Siti dan kawan-kawan sedang memperhatikan pohon kaktus ya. Silakan anak-anak perhatikan teks bacaan yang ada pada layar. Kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali ya. Selanjutnya anak-anak, dari teks bacaan tersebut ya, silakan anak-anak perhatikan. Adakah kalimat tanya di situ ya? Iya, bisa anak-anak perhatikan. Nah, ada satu kalimat tanya, pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Perhatikan penulisannya. Di awal kalimatnya adalah huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda tanya ya. Kita lanjutkan anak-anak. Kita akan belajar menyusun kata menjadi kalimat yang baik ya. Kita lihat contoh. Terdapat kata membawa, siapa, dalam pot, tanaman kaktus, yang. Silakan anak-anak susun ya. Ini adalah bentuk kalimat pertanyaan. Dan kita perhatikan untuk menyusun kalimat tanya ya. Silakan lihat kata tanyanya dahulu. Adakah kata tanya di situ? Ya, benar ya. Ada kata siapa. Nah, dari kata siapa kita akan susun menjadi kalimat tanya ya. Dan terbentuk, siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Nah, itu ya. Ada tanda tanya diakhiri. Jawabannya adalah Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot.
Ya, baiklah Nana, sekarang kita berlatih ya untuk menyusun kata menjadi kalimat yang baik. Kita lihat dalam soalnya ya. Di situ ada kata dapat, kaktus di mana tumbuh ya. Selanjutnya, Ibu sampaikan dulu soalnya semua ya anak-anak, silahkan diperhatikan. Sini ada 5 soal latihannya ya. Baik, yang pertama di sini ada kata tanyanya yaitu di mana. Sehingga itu menjadi awal kalimat ya. Di mana? Karena awal kalimat sehingga hurufnya harus besar ya, anak-anak ya. Terbentuk kalimatnya adalah di mana kaktus tumbuh. Nah, ini anak-anak ya. Di dalam soal tidak ada tanda tanya karena kita tahu ini adalah kalimat tanya. Maka silahkan diakhiri dengan tanda tanya ya. Di mana kaktus dapat tumbuh? Baik, yang kedua, di situ ada kata tanya lagi anak-anak. Iya, kata tanyanya sama ya. Di mana ya. Sehingga kalimat yang terbentuk adalah di mana kaktus menyimpan air? Ya. Silahkan diperhatikan. Untuk pertanyaan yang ke-1 tadi, tumbuhnya adalah di daerah yang kering ya, seperti gurun. Untuk pertanyaan kedua, menyimpan airnya adalah pada batang pohonnya. Ya, itu ya. Yang ketiga, ada kata tanyanya tidak, anak-anak? Ya, benar. Kata tanyanya adalah bagaimana. Sehingga kalimat yang terbentuk, bagaimana bentuk daun kaktus? Nah, anak-anak tahu bentuk daun kaktus ya. Dimana bentuknya adalah berduri ya anak-anak ya. Selanjutnya yang keempat, ada kata tanya siapa yang. Nah, kata tanya ini ditulis di awal kalimat. Perhatikan ya penulisannya anak-anak. Kalimat yang terbentuk, siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Baik ya, yang menyiram itu adalah Siti. Nah, itu ya, yang mendapatkan tugas menyiram kaktus. Dan yang kelima ada kata tanya kapan. Kalimatnya terbentuk menjadi kapan Siti menyiram kaktus ya. Dalam teks bacaan Siti menyiram kaktus itu setiap 3 hari sekali ya. Kenapa? Karena kaktus sudah memiliki cadangan air sehingga tidak membutuhkan banyak air ya anak-anak ya. Baik, Ibu lanjutkan anak-anak. Kita belajar berhitung ya. Setelah tadi ya, kita perhatikan ada pohon kaktus ya. Dengan model yang berbeda. Di sini pohon kaktus yang besarnya ukuran 5 ons dan yang kecilnya ukuran 2 ons dalam pot ya. Perhatikan. Di sini ada beberapa soal ya atau latihan yang akan kita pelajari. Ada 3 macam. Kita akan belajar menghitungnya ya. Dengan ketentuan pot yang besar berukuran 5 ons beratnya dan pot yang kecil berukuran 2 ons beratnya. Kita lihat yang pertama. Gambar yang sebelah kiri terdapat 5 pot besar ya. Sehingga 5 pot dikali ukuran beratnya 5 ons sama dengan 25 ons. Kita akan membandingkan dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan terdapat 5 pot yang kecil ya. Sehingga 5 pot dikali 2 ons. Hasilnya adalah 10 ons. Maka jika kita bandingkan anak-anak, 25 ons itu lebih banyak atau lebih berat dari 10 ons. Oke, itu untuk gambar yang ke-1. Gambar yang kedua, silahkan perhatikan kembali anak-anak. Gambar yang ada di sebelah kiri itu adalah 5 buah pot
ya yang kecil dengan ukuran 2 ons, sehingga 5 pot dikali 2 ons sama dengan 10 ons. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Gambar yang sebelah kanan kita hitung ada berapa jumlah potnya? Ya, benar ya Nana. Jumlah potnya adalah 7. Sehingga 7 pot dikali 5 ons sama dengan 35 ons. Jika dibandingkan maka hasilnya adalah 10 ons lebih kecil atau lebih ringan daripada 35 ons. Ya, seperti itu anak-anak, tolong diperhatikan. Dan yang gambar ketiga, kita lihat gambar sebelah kirinya, jumlah pot yang kecilnya adalah 6, sehingga 6 pot dikali 2 ons sama dengan 12 ons. Sementara gambar yang sebelah kanan hanya ada 2 pot, sehingga 2 pot dikali dengan 5 ons sama dengan 10 ons. Jika dibandingkan, 12 ons lebih banyak atau lebih berat dari 10 ons. Baik, sedikit Ibu ulang anak-anak. Kita perhatikan gambar dan Ibu akan tunjukkan angkanya ya pada soal. Kita lihat. Yang pertama, 25 ons kita bandingkan dengan 10 ons. Maka 25 ons lebih berat dari 10 ons. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. 10 ons itu kita bandingkan anak-anak dengan 35 ons. Sehingga 10 ons lebih ringan daripada 35 ons. Dan yang terakhir perhatikan 12 ons kita bandingkan dengan 10 ons. Sehingga hasilnya adalah 12 ons lebih berat daripada 10 ons. Demikian anak-anak ya, pembelajaran untuk membandingkan berat benda dengan ketentuan berat benda pot yang besar 5 ons dan pot yang kecil 2 ons. Seperti itu ya anak-anak. Silakan diamati ya, sehingga anak-anak bisa memahami dari soal yang ada ya. Baik, selanjutnya kita membaca kembali anak-anak dengan melihat gambar di mana di situ ada Siti dan kawan-kawan sedang memperhatikan tukang kebun. Kita lihat percakapannya ya, anak-anak. Baik. Di sini ada Beni, Siti, Dayu ya dan tukang kebun. Beni bertanya, "Permisi, Pak. Apa yang sedang Bapak kerjakan?" Tukang kebun menjawab, "Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak." Siti bertanya kembali, "Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak?" Tukang kebun pun menjawab, "Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya." Dayu pun bertanya, "Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Caranya, cabutilah rumput liar hingga ke akarnya." Kemudian Beni bertanya kembali, "Bolehkah kami membantu, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai." Siti, Beni, dan Dayu menjawab bersamaan, "Baik, Pak." Selanjutnya mereka mengikuti tukang kebun untuk membersihkan pot-pot dari tanaman liar. Yang perlu kalian perhatikan di sini ada kata tanya mengapa dan bagaimana ya. Dari teks percakapan yang ada pada layar. Selanjutnya anak-anak, sekarang kita akan belajar menulis ya dengan perhatikan teks sebelumnya, di mana kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab
ataupun alasan ya. Sementara kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara. Di sini ada beberapa latihan ya. Anak-anak silakan perhatikan. Yang pertama di sini ada titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Pilihan jawaban di situ ada kata mengapa dan kata bagaimana ya. Untuk melengkapi kalimat tanya yang ada pada layar. Nomor 1, jawabannya adalah, ada yang tahu anak-anak? Iya, benar sekali. Mengapa? Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Seperti itu ya. Kita lihat yang kedua. Titik-titik cara merawat tanaman tomat. Nah, ini ya anak-anak ya. Kira-kira kata tanya yang digunakannya apa ya? Dimana ada kata cara di situ. Kita lihat di atas ya. Di situ kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Sehingga jawabannya adalah bagaimana ya. Bagaimana cara merawat tanaman tomat? Seperti itu. Dilanjutkan yang ketiga, cara menyiram tanaman yang baik. Ini masih menggunakan kata cara juga. Sehingga untuk melengkapi kalimat tanya ini, kita gunakan kata tanya bagaimana ya. Dan yang keempat, di situ ada titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Sehingga kata tanyanya yang digunakan adalah ya, mengapa? Mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Seperti itu. Dan terakhir ya anak-anak, titik-titik tanaman diberi pupuk. Ini pun tidak ada kata cara atau proses, sehingga kata tanya yang digunakan adalah mengapa. Mengapa tanaman diberi pupuk? Ya, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Kita akan berlatih kembali. Di sini ada teks bacaan ya. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Teks bacaan ini sedang menjelaskan tentang jadwal piket di kelas ya. Baiklah anak-anak, dan memperhatikan teks tersebut, kita akan belajar memasangkan di mana tata tertib sekolah ini memiliki manfaat ya. Memiliki manfaatnya. Kita lihat pada layar, nanti kita akan berikan tanda panah. Tanda panah ini untuk menjelaskan kegiatan dari tata tertib yang ada di sekolah itu memiliki manfaat yang bagaimana. Kita lihat yang pertama. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Maka manfaatnya apa anak-anak? Kita perhatikan yang ada di sebelah kanannya yang berwarna salem ya. Soalnya ada yang berwarna hijau. Maka jawabannya adalah ya. Dengan datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas, maka siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Maksudnya di sini anak-anak tidak buru-buru melaksanakan piketnya, sehingga hasilnya menyapunya bersih ya, mejanya bersih ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Nah ini ada manfaatnya anak-anak. Apa manfaatnya kita lihat? Ya, manfaatnya tanaman tumbuh subur ya. Nah pastinya tanaman membutuhkan air dan sinar matahari, sehingga dengan diberikan air tanaman menjadi tumbuh subur ya Nana ya. Selanjutnya yang ketiga, menyapu kelas. Apa manfaatnya Nana? Ya, manfaatnya adalah kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar ya. Dan yang keempat, menghapus papan tulis.
Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Dan yang terakhir, mengatur rak buku di kelas. Apa manfaatnya? Ya, benar ya. Buku-buku tertata rapi. Seperti ini anak-anak. Sehingga anak-anak bisa memahami apa maksud dari tata tertib tersebut berkaitan dengan manfaatnya ya. Baik anak-anak, kita berlatih kembali. Kita akan belajar memberikan tanda centang ataukah silang dari pernyataan, di mana pernyataan ini berkaitan dengan sikap anak-anak ya pada saat anak-anak berada di sekolah. Kita lihat yang pertama, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Pernyataan ini benar atau salah, terutama sikap anak-anak sendiri ya. Di mana anak-anak pada saat guru sedang menjelaskan tugas, maka anak-anak harus memperhatikan, bukan mengobrol. Sehingga Ibu berikan tanda silang di sini ya. Kita lihat yang kedua, siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Nah, anak-anak sudah memahami ya. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana dengan musyawarah ataupun diskusi kelompok. Dengan siswa aktif memberikan pendapat, ini adalah hal yang baik buat siswa ya. Sehingga Ibu berikan tanda centang. Yang ketiga, siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Nah, ini pun adalah sesuatu yang baik ya, karena anak-anak menghormati pendapat orang lain seperti itu. Sehingga Ibu berikan tanda centang. Yang keempat, siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Nah, ini pun sama ya, sesuatu yang baik. Pernyataan ini tepat ya dan harus dilakukan oleh anak-anak. Di mana dalam menanggapi sesuatu itu harus dengan bahasa yang sopan dan santun ya. Maka Ibu berikan tanda centang. Dan yang terakhir, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Apakah pernyataan ini benar anak-anak? Ya, dalam sebuah diskusi ya, di situ terdiri dari ketua dan anggota. Dan anggotanya memberikan pendapat yang beraneka ragam. Nah, untuk mengambil kesimpulan, kita tidak boleh mengambil hanya pendapat satu anggota. Namun, rangkuman dari semua pendapat dalam kelompok tersebut ya. Sehingga dalam pernyataan ini Ibu berikan tanda silang ya anak-anak. Baiklah anak-anak, tadi adalah pembelajaran kita dalam tema 4 subtema keempat, pembelajaran 4, 5, dan 6. Tugas hari ini adalah yang pertama, menjawab pertanyaan ayo berlatih ya. Anak-anak bisa lihat dalam buku LKS ya, halaman 82. Nomornya di situ adalah 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya yang kedua, tugasnya adalah memberi tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada berat benda dalam gambar. Anak-anak bisa lihat halaman 80, nomor 1, 2, 3. Dan yang ketiga, tugasnya adalah memberi tanda centang pada pernyataan sikap tentang tata tertib. Silakan anak-anak buka halaman 84 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ya anak-anak ya tugasnya. Sekali lagi anak-anak, semua jawaban di buku LKS ya. Demikian ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini.
mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Akhiri, assalamualaikum